Di dalam dunia sepak bola itu ada yang namanya talent scout. Jadi mereka itu mencari talenta-talenta muda yang usianya mungkin di bawah 15 tahun untuk kemudian dicaplok ke dalam klubnya. Jadi contohnya seperti Ronaldo ataupun Messi, mereka itu di umur 12-13 tahun sudah dicari dan dicaplok dari benar-benar sangat muda. Dan ya mereka dilihat itu punya potensi yang sangat baik. Mereka ini ketika mencari talenta-talenta mudanya punya kriteria-kriteria yang sudah jadi checklistnya mereka. Karena mereka mungkin sudah melihat ribuan ataupun puluhan ribu pemain dan mereka tahu kira-kira tuh pada saat mudanya seperti apa sih yang kemudian itu bisa nanti pada saat di usia matangnya dia ini jago banget. Di dalam dunia kerja ataupun bisnis, menurut saya juga seperti ini. Jadi seseorang itu sebenarnya dari dia sangat muda udah kelihatan. Ini bakal jadi orang yang sangat sukses di bidangnya atau nggak bakal jadi apa-apa. Itu benar-benar kelihatan menurut saya ya. Jadi saya sudah rangkum di sini ada 8 poin yang bisa dilihat dari pengalaman saya pribadi dan juga buku-buku biografi yang pernah saya baca selama ini. Yang pertama itu adalah sifat kompetitif. Jadi seseorang yang sukses dalam hidupnya biasanya dia tuh sifatnya kompetitif. Jadi misalnya dia di dalam sekolah ataupun kuliah dia mau untuk menjadi juara satu. Dia mau dapetin beasiswa. Dalam olahraga, sekolah misalnya main basket, dia mau ikut kompetisi. Dia latihan bener-bener keras banget supaya kompetisinya bisa menang bersama dengan timnya. Kalau dia main game, dia juga akan ikut kompetisi. Dia pengen menangin kompetisinya. Kenapa? Ini satu sifat yang sangat penting, karena di dalam dunia nyata, dalam dunia kerja dan juga bisnis, semuanya adalah kompetisi. Kalau kamu bekerja di dalam sebuah perusahaan, dan kamu berharap untuk menjadi direktur, misalnya kamu di bagian operasional, pengen jadi direktur operasional. Kamu harus paham bahwa direktur operasional itu biasanya ya cuma satu. Jadi dari ratusan orang ataupun ribuan orang yang tadinya mulai di bawah, yang bisa sampai di atas, di puncak, itu cuma satu. Jadi kompetisinya semakin atas, semakin sengit. Di dalam dunia bisnis juga sama. Apapun bisnis yang dikerjakan itu adalah kompetisi. Kalau kamu misalnya buka restoran atau laundry, itu kamu bersaing dengan pebisnis lain yang melakukan hal yang sama. Kamu rebutan pangsa pasarnya. Orang akan memilih mau laundry di tempat kamu atau laundry di tempat orang lain. Gitu. Jadi semuanya ini adalah kompetisi. Biasanya yang sukses di bidangnya mereka ini sangat kompetitif, mereka menikmati kompetisi ini dari mereka di usia muda. Kemudian yang kedua adalah kerja sampai kelar. Jadi kalau misalnya ada segala sesuatu yang harus dikerjakan, mereka kerjain sampai benar-benar kelar. Jadi misalnya sesimpel main game. Pernah nggak kamu main game RPG gitu? Pada saat kamu main, setengah jalan, kamu stop, nggak lanjutin lagi. Padahal itu kamu tahu mungkin sekitar 3 jam, 4 jam lagi main udah tamat, tapi kamu nggak tamatin. Nah itu kamu harus lihat lagi apakah kamu punya sifat itu di semua hal yang kamu kerjakan. Karena biasanya orang-orang yang sukses di bidangnya dia tuh hantam sampai kelar. Jadi kalau dia main game, dia main sampai habis. Dia baca buku nggak setengah-setengah, baca buku sampai kelar. Jadi dia tidak ganti-ganti pada saat mengerjakan sesuatu. Sesusah apapun tantangannya, dia akan benar-benar hantam terus. Ini penting ya, apalagi kalau kita ngomong dari sisi orang-orang yang pengen karirnya naik, ataupun mereka bisnisnya pengen berkembang, yaitu banyak sekali tantangan yang harus dilewati, harus tipe orang yang dia bisa hantam terus apapun tantangannya, dia akan kelarin semua yang harus dia kelarin. Kemudian sifat yang ketiga menurut saya adalah sifat puas belajar. Ini benar-benar ya, saya setiap kali ketemu orang yang sukses ya, itu mereka rata-rata itu puas belajar dan mereka nggak malu kalau misalnya mereka tuh nggak tahu. Misalnya nih, ada yang mereka rela ketemu orang lain yang jago saham, yang dimana mereka ini jago bisnis nih. Mereka ketemu yang jago saham, mereka bilang mereka nggak ngerti tentang saham. Padahal bisnisnya omsetnya puluhan miliar. Dia berani ngomong nggak apa-apa. Dianggap bodoh nggak apa-apa. Yang penting mereka bisa belajar dari nol, nanti mereka akan jago. Mereka tahu bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari. Yang penting kita nggak malu. Yang penting kita tahu bahwa kita di mana. Kalau orang bilang kita nggak paham, ya udah kita nggak paham. Memang nggak paham, kita mau belajar. Dan kemudian mereka puas belajar. Jadi otaknya itu tiap tahun selalu nambah ilmu. Entah dari buku, entah dari workshop, entah mereka nonton YouTube podcast yang terkait dengan edukasi gitu. Jadi bukan orang-orang yang otaknya beku. Saya udah pernah bilang kan ada orang-orang yang otaknya beku. Jadi habis dia lulus kuliah, entah dia kerja ataupun dia bisnis, dia tuh nggak nambah ilmu. Jadi dari 20 tahun lalu sampai dengan sekarang, dia itu isi kepalanya sama. Jadi kalau misalnya dites secara kemampuan kurang lebih sama yang dia tahu. Tapi orang-orang yang sukses biasanya lewat 5 tahun udah jadi orang yang berbeda.
Dia udah ngerti branding, dia udah ngerti digital marketing, 5 tahun lagi dia udah ngerti AI, dia ngerti leadership yang baik gimana, dia tahu cara manajemen orang. Taunya tuh makin lama makin banyak karena mereka buas dalam menambah ilmu. Ini menurut saya salah satu sifat yang paling krusial ya, karena ilmu di dalam kepala kita itu menentukan keputusan yang kita ambil di dalam hidup kita. Dan peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Ya kalau misalnya dalam konteks bisnis berarti peluang bisnis yang bisa ditangkap itu berdasarkan dari ilmu apa yang kita pahami, yang kita tahu. Kerja juga sama ya, kita bisa naik level dalam karirnya kita kalau yang kita tahu tuh lebih banyak. Dari misalnya tadi kita seorang admin, kita mau menjadi seorang manajer, kita tahu caranya manajemen orang gimana. Kita tahu cara untuk nge-lead orang dengan baik itu gimana. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka peluang untuk naik level di dalam hidup itu semakin baik. Kemudian sifat yang keempat itu adalah pikirannya itu penuh ide dan solusi. Biasanya orang-orang yang sukses itu ngomonginnya ide dan bukan komplain. Jadi kalau misalnya dia punya masalah, dia nggak komplain. Aduh, gue kerjaan lagi susah nih. Aduh, gue males sama kerjaan gue nih. Aduh, gue punya bisnis lagi susah nih. Udahlah, gue memang nggak jago. Itu kan komplain. Orang-orang yang kayak begini biasanya nggak kemana-mana. Biasanya yang sukses itu mereka penuh dengan ide. Oke, ini bisnis gue lagi ada problem nih, omset turun. Apa yang bisa gue lakukan ya? Apa yang bisa gue kontrol ya? Supaya bisa naikin omset di kuartal depan. Oke, misalnya performa di kantor kerja jelek nih. Apa yang harus gue koreksi nih supaya tahun depan performa kantor jadi A? Gitu. Jadi dia melihat dari sisi ide, dari sisi solusi, ya bukan dari sisi komplain-komplainnya. Kemudian sifat yang kelima itu adalah jarak antara ide dan eksekusi itu benar-benar sempit. Jadi orang yang sukses di bidangnya biasanya itu dia nggak ngomong doang. Jadi ketika kepikiran satu ide sampai dia jalanin, itu jaraknya sempit banget. Misalnya dia bilang, wah kayaknya nih bisnis digital marketing ini bagus deh. Ini peluangnya lagi ada banget. Dia besoknya itu udah punya plan ya, kira-kira mau ngapain. Terus dia udah ketemu sama orang-orang yang mungkin sudah melakukan hal tersebut untuk dapat insight-insight. Minggu depannya mungkin udah bikin PT-nya. Secepat itu. Saya pernah ketemu pebisnis yang secepat itu juga ya. Dia bilang, ini eranya robotik nih. Besoknya dia udah jadwalin tuh ketemu dengan orang-orang yang paham tentang robot. Terus nggak lewat 2 minggu dia udah pergi ke China, dia cari perusahaan-perusahaan mana yang dimana dia bisa import robotnya. Ini adalah tanda-tanda dari orang yang memang sukses di bidangnya. Yang gagal itu ngomong doang. Jadi tiap kali ada ide, dia ngomongin idenya bisa ini, kalau dijalanin begini. Tapi setelah 6 bulan, setelah 9 bulan, nggak ada yang terjadi. Dan ada orang yang seperti ini, saya kenal juga. Jadi setiap 6 bulan ketika catch up, ngomong hal yang sama lagi. Saya juga bingung kenapa bisa gitu. Tapi menurut saya ini adalah salah satu sifat dari orang yang akan susah sukses di bidangnya. Harus dikoreksi. Oh ya, sebagai selingan, kalau misalnya kamu ada yang mau belajar bisnis, kamu bisa coba cek aplikasi Growin ya, ini yang saya bangun. Ini di dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis dari praktisi di berbagai bidang. Ada konsultasi tertulis, dan ada bootcamp dari nol juga. Jadi kalau misalnya kamu nggak paham, itu benar-benar bisa dari nol, sampai mahir di berbagai bidang. Kemudian sifat yang keenam itu adalah bisa dinasehati. Nah ini adalah satu sifat yang penting juga ya. Jadi orang-orang yang sukses di bidangnya, biasanya mereka itu otaknya nggak keras. Jadi mereka tidak terkungkung di dalam pikirannya. Ya saya udah pernah bilang, orang yang paling bahaya itu yang gak bisa maju dalam hidupnya adalah dia gak pinter dan dia keras kepala. Jadi dia ngerasa cara dia yang paling benar. Orang lain tuh gak ada yang benar. Cuman dia doang. Tapi orang yang sukses di bidangnya biasanya mereka fleksibel, ngikutin kondisi. Ketika dikasih tahu dia bisa koreksi. Misalnya dia jualan baju di ITC. Terus dikasih tahu sekarang zamannya udah online. Dan sekarang zamannya juga nge-live. Dari dikasih tahu sampai dijalankan itu mungkin jaraknya mungkin seminggu 2 minggu dia udah jalanin. Dia akan bilang, oh iya benar juga ya, oke gue jalanin. Tapi orang-orang yang gagal di bidangnya, dia akan nolak. Ada loh orang yang kayak gitu. Dikasih tahu dia akan ngerasa, wah lu ngehina gue, lu kira gue gak bisa. Ada loh yang kayak gitu. Saya pernah ketemu yang saya kasih tahu hal yang benar, itu saya disangkanya tuh kayak merendahkan dia. Saya juga bingung, enggak ini gue kasih tahu. Tapi dia merasa kayak, wah gue bisa kok, gak usah ajarin gue gitu. Ada orang yang seperti itu dan menurut saya kalau misalnya seperti itu susah untuk maju. Ada satu buku ya, namanya Trillion Dollar Coach. Ya kamu bisa baca juga bukunya, ini bagus. Jadi ini adalah orang yang menjadi coachnya dari banyak founder di Silicon Valley di Amerika. Contohnya misalnya Steve Jobs, founder dari Apple, kemudian ada Sergey Brin, kemudian ada Eric Schmidt, banyak banget deh. Pokoknya orang-orang yang hebat ada di sana nih, ini coachnya. Jadi dia ketemu dengan orang-orang ini setiap minggu untuk kasih insight-insight yang dimana bisa bantu mereka untuk ngambil keputusan yang penting. Nah, dia bilang salah satu syarat untuk seseorang itu bisa menjadi dia punya mentee yang dia sebagai coachnya itu adalah orang itu harus coachable.
Karena kalau misalnya seseorang sudah merasa dirinya paling pintar dan nggak bisa ngomongin lagi, itu dia nggak akan bisa berubah, ya nggak akan bisa maju. Makanya dia ketika memilih orang yang dia menjadi coach, dia itu selalu melihat dari sisi orangnya ini coachable atau enggak. Gitu. Jadi seseorang kalau mau sukses itu harus bisa dinasehatin. Kemudian sifat selanjutnya itu adalah tahan banting. Jadi orang-orang yang sukses di bidangnya biasanya mereka ini nggak masalah untuk ngehantam nonstop walaupun mereka ini gagal. Jadi kalau mereka ditolak, dia akan coba lagi, dia gagal, dia coba lagi. Dia tahu itu adalah bagian dari perjalanannya. Ada satu podcaster namanya Harry Stebbings ya, dia itu podcastnya namanya 20VC. Dia pernah bilang, dia itu ngundang satu orang yang benar-benar high caliber ya, dia terbaik di bidangnya, itu 53 kali. Kalian bayangin, jadi 53 kali ngajak orang untuk hadir di podcastnya, baru orang itu mau. Jadi dia DM di LinkedIn, kemudian dia DM di sosial media, dia kirim email lagi, dia ulang-ulang terus, akhirnya sampai orangnya mau. Nah ini adalah salah satu sifat yang menurut saya bagus ya, tahan banting. Dia bodoh amat ditolak, pasti suatu saat orang ini mau. Itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita ya kalau kita mau sukses. Karena di dalam apapun yang kita kerjakan, dalam konteks kerja ataupun bisnis, ya kita pasti akan ketemu masalah-masalah. Kalau kita sifatnya nggak tahan banting, itu kita akan gampang goyang. Apalagi kalau pebisnis ya, misalnya baru cobain bisnis sekali, terus bisnisnya gagal, gara-gara di ngomongin sama orang-orang, udahlah balik kerja aja, ya udah dia stop bisnisnya, dia nggak lanjutin lagi gitu. Nah orang-orang yang sukses di bidangnya biasanya mereka tahan banting, mereka coba terus. Kemudian sifat yang terakhir yang menurut saya juga paling penting adalah berani ambil resiko. Saya udah pernah bilang ya, kalau seseorang tidak mengambil resiko di dalam hidupnya, tidak akan bisa naik level. Kamu bisa bandingkan hidup kamu terhadap 5 tahun lalu dan sekarang, apakah ada yang berubah atau enggak? Kalau misalnya kamu nggak pernah ngambil resiko, kemungkinan besar akan sama. Jadi kalau misalnya sama, 20 tahun lagi kemungkinan kamu di posisi yang sama. Percuma seseorang itu rajin kerja, tapi kalau dia nggak berani ambil resiko. Misalnya ada tawaran menjadi kepala divisi di perusahaan lain. Kamu sekarang adalah manajer, itu kan resiko. Ketika kamu pindah, kamu harus ada pembuktian dulu. Tapi gajinya lebih tinggi nih. Tapi kamu harus pembuktian, benar nggak kamu punya performa. Dan kamu sebelumnya belum pernah menjadi kepala divisi. Nah, di situ ada resiko. Kalau misalnya bisnis juga sama. Misalnya, oh ini kayaknya kita harus tambah mesin di perusahaan nih. Uang perusahaan sisa 200 juta, mesinnya 180 juta. Tambah atau enggak ya? Kalau tambah mesin kita bisa memenuhi permintaan yang lagi naik nih. Itu juga resiko. Kalau permintaan tiba-tiba turun, berarti nggak kepakai tuh mesinnya. Jadi, kalau ngambil resiko, pasti ada potensi buat naik level. Tapi kalau tidak ngambil resiko sama sekali, kemungkinan besar hidup akan gitu-gitu aja. Tapi tentu, memang kalau misalnya kita sudah cukup berumur, sudah ada tanggungan, ya tetap harus terukur ya. Saya kan pernah cerita ya, ada orang yang dia mulai bisnis di usia 40, dia all in dengan semua tabungannya dia dan gagal. Padahal dia punya tanggungan, dia tidak punya uang dana darurat, yang dimana itu bisa dipakai buat hidupin keluarganya dulu, sembari dia cari kerja lagi sebenarnya. Tapi akhirnya ya dia pinjam duit dari teman-teman untuk bertahan hidup. Ya kalau misalnya memang sudah ada tanggungan, ya mengambil resikonya harus terukur. Tapi yang harus diingat adalah pengambilan resiko itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa naik level di dalam hidup. Nah jadi kira-kira ini adalah 8 sifatnya ya. Yang pertama itu adalah kompetitif, yang kedua kerja sampai kelar, yang ketiga mau belajar, buas, yang keempat pikiran penuh dengan ide dan solusi, kelima jarak antara ide dan eksekusi cepat, yang keenam bisa dinasehati, yang ketujuh tahan banting, dan yang kedelapan berani ambil resiko. Nah kamu bisa coba renungi, kamu ada nggak sifat-sifat ini? Kalau misalnya nggak ada, bisa nggak kamu coba untuk merubah diri kamu ke arah ini? Kamu bisa coba catat dan renungkan setiap hari. Dan kalau misalnya kamu cuma catat doang dan nggak diimplementasikan, nggak akan ada yang berubah di dalam hidup kamu. Jadi kamu harus benar-benar secara sadar implementasikan ini. Ya, semoga berguna ya.